Bayangkan, kamu hidup di kota kecil yang dikepung padang pasir. Tidak ada sungai yang mengalir, tidak ada kebun yang hijau, matahari membakar tanpa ampun di siang hari, dan dingin menggigit tulang di malam hari. Inilah Mekah, sekitar 1500 tahun yang lalu. Sebuah kota yang secara logika seharusnya miskin dan terlantar. Tapi anehnya, dari lembah tandus ini lahir sebuah kabilah yang tidak hanya kaya, tapi juga paling berkuasa di seluruh jazirah Arab. Mereka adalah Bani Quraisy. Bagaimana mungkin kaum yang hidup di tengah gurun gersang bisa menguasai kekayaan dan pengaruh sebesar itu? Inilah rahasia yang akan kita ungkap. Mekah terletak di sebuah lembah sempit yang dikelilingi pegunungan Hijaz. Setelah perjuangan Siti Hajar alaihissalam menemukan mata air baru yang kemudian dikenal sebagai sumur Zam-Zam, datanglah suku Jurhum yang berasal dari Yaman ke wilayah Mekah. Mereka melihat burung-burung berputar-putar di atas sumber air Zam-Zam. Suku Jurhum meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di sana dan hidup berdampingan dengan Nabi Ismail alaihissalam dan keturunannya. Bani Jumhur kemudian menguasai dan mengurus Ka'bah selama beberapa generasi. Namun, seiring waktu, mereka menjadi tiran dan menzalimi penduduk Mekah lainnya. Hal ini menyebabkan mereka diusir dari Mekah oleh suku Khuza'ah. Pada masa suku Khuza'ah berkuasa diperkenalkan penyembahan berhala. Kepala suku mereka, Amr bin Luhai, membawa berhala bernama Hubal dari Suriah dan meletakkannya di dalam Ka'bah yang kemudian menjadi pemimpin berhala di Mekah. Orang-orang pun datang ke Mekah untuk menyembah berhala yang mereka letakkan di dalam atau di sekitar Ka'bah. Setelah Bani Khuza'ah, muncullah Bani Quraisy. Kebangkitan Bani Quraisy dimulai di tangan Qusay bin Kilab, salah satu tokoh terpandang dari keturunan Nabi Ismail. Qusay berhasil menyatukan klan-klan Quraisy dan merebut kembali kekuasaan atas Mekah. Quraisy memegang kendali atas Ka'bah, rumah suci yang dihormati seluruh bangsa Arab. Mereka mengatur semua layanan haji, dari penyediaan air hingga makanan. Dengan posisi ini, mereka bukan hanya menjadi pemimpin kota, tapi juga penjaga kehormatan seluruh bangsa Arab. Selain Quraisy, sebagian besar penduduk Mekah, seperti suku Kinana dan Tamim, hidup dari menggembala ternak atau berdagang kecil-kecilan. Di sekeliling kota, suku-suku Badui bertahan hidup sebagai pengembara gurun, beternak unta dan domba. Banyak juga penduduk Mekah yang bekerja sebagai buruh kasar, budak, atau pengrajin. Mereka semua bertahan hidup dengan cara yang sederhana, tapi berbeda dengan Quraisy. Mereka tidak puas dengan hanya mengandalkan jamaah yang datang ke Ka'bah dan menggembala domba. Pada zaman dahulu, dua kekuatan besar, Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, dan Kekaisaran Persia, Sasanid, terus-menerus berperang. Pertikaian ini tak hanya menguras sumber daya mereka, tapi juga mengacaukan jalur perdagangan utama yang melewati Irak dan Teluk Persia. Jalur yang seharusnya menjadi nadi ekonomi malah sering terputus, membuat para pedagang mencari alternatif yang lebih aman. Di tengah ketidakstabilan ini, sebuah kota di Jazirah Arab bangkit menjadi pusat perdagangan yang tak terduga. Setelah menguasai Ka'bah, Qusay bin Kilab menjadikan Mekah sebagai kota transit bagi kafilah. Tapi level perdagangan masih terbatas di sekitar Hijaz. Secara geografis, daerah sekitar Mekah adalah tanah subur yang bisa ditanami buah-buahan, hasil pertanian dan minuman fermentasi. Maka Quraisy pun membeli hasil pertanian dari Yatsrib, Taif, dan Khaybar untuk kebutuhan sehari-hari Mekah. Lalu Quraisy menukar kelebihan barang-barang itu dengan kafilah yang lewat dari luar, misalnya dari Yaman atau Najd. Inilah yang menjadikan Quraisy terkenal sebagai ahl al-tijarah, ahli dagang. Meskipun mereka sendiri tidak punya lahan pertanian atau tambang. Pada era kakek buyut Rasulullah, yaitu Hashim bin Abdul Manaf, perjanjian dagang dibuat dengan kafilah dagang dari Syam, Yaman, Persia, dan Habasyah. Setelah itu mereka memulai sejarah berdagang keluar Hijaz. Ekspedisi pertama membawa barang dagangan dari kawasan Hijaz
Bani Quraisy berangkat ke Syam di musim panas. Syam merupakan gerbang masuk perdagangan ke daerah Kekaisaran Romawi Timur. Daerah ini adalah pusat ekonomi Bizantium. Ketika pulang dari Syam, Bani Quraisy membawa gandum, anggur kering, dan keramik dari Romawi. Barang-barang ini akan dibawa untuk dijual ke Yaman. Sebaliknya, Yaman adalah pusat perdagangan maritim yang sangat penting, berfungsi sebagai gerbang utama perdagangan di kerajaan Persia. Dari pelabuhan-pelabuhan Yaman masuklah barang-barang dari India, Cina, dan Afrika Timur. Rempah-rempah seperti lada, jahe, kayu manis, dan kapulaga yang datang dari India. Kain sutra dan porselen dari Cina. Dua komoditas ini adalah barang super mewah yang menjadi simbol kekayaan dan status, dan banyak diburu bangsawan Romawi. Lalu ada kemenyan, emas, getah mur, dan gading gajah dari Afrika Timur. Barang-barang ini, seperti rempah-rempah dan wewangian, memiliki nilai jual yang sangat tinggi di pasar utara, khususnya di Syam. Kekayaan Bani Quraisy sangat bergantung pada permintaan yang besar antara dua kerajaan ini. Dan jalur Mekah sebagai jalur yang stabil dan cenderung aman, membuat mereka menjadi perantara yang tak tergantikan. Lalu berapa besar rombongan kafilah dagang Quraisy hingga mereka bisa membuat Mekah menjadi jalur penting di Jazirah Arab? Sebagai gambaran, suku Quraisy akan membawa dagangan ke Yaman di musim dingin dan ke Syam di musim panas. Satu ekspedisi melalui jalur itu memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Belum terhitung lama mereka berdagang di pasar. Perjalanan melintasi padang pasir bukanlah hal mudah. Ada ancaman perompak dan ganasnya alam. Quraisy menghadapi semua risiko itu dengan cerdas. Mereka berdagang dalam kelompok besar yang disebut kafilah. Kafilah ini terorganisir dengan baik, dipimpin oleh para pedagang besar. Seorang pedagang besar bisa memiliki puluhan, bahkan ratusan ekor unta. Di dalamnya ada juga pedagang menengah dan kecil, yang ikut serta demi keamanan. Bahkan, bagi mereka yang tidak memiliki unta, Quraisy menerapkan sistem mudharabah atau berbagi keuntungan. Bani Quraisy punya reputasi yang sangat baik di Jazirah Arab. Nama Quraisy adalah jaminan kualitas dan kepercayaan. Mereka dikenal sangat jujur, pandai menjaga amanah dan menepati perjanjian. Kepercayaan ini adalah modal yang jauh lebih berharga daripada dinar. Karena reputasi inilah, orang dari kabilah lain tidak ragu menitipkan barang dagangan kepada mereka. Quraisy bukan hanya pedagang, mereka adalah simbol kepercayaan. Bila disimpulkan, maka kunci kekayaan Quraisy adalah kehebatan mereka membaca peluang, keberanian mereka membuka jalur perdagangan baru, kejujuran dan selalu menjaga reputasi, dan kepiawaian mereka dalam negosiasi. 4 hal ini membuat Bani Quraisy menguasai jalur dagang dan menjadi suku yang disegani. Walau di masa Rasulullah nanti, jalur Mekah tidak lagi dominan.